Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penelusuran banjir. Saya Irsyad Maulana Ahmad dan teman-teman saya Muhammad Ilham Ramadan dan Wanda Hamidah. Penelusuran banjir. Penelusuran banjir adalah merupakan peramalan hidrograf di suatu titik pada suatu aliran atau bagian sungai yang didasarkan atas pengamatan hidrograf di titik lain. Hidrograf banjir dapat ditelusuri lewat palung sungai atau cekungan yang terbentuk oleh aliran secara alami atau lewat waduk. Sebagai ilustrasi pemahaman tentang penelusuran banjir digambarkan di bawah ini. Keterangan pada gambar tersebut, A adalah titik pengukuran debit masuk pada hulu sungai. W adalah waduk. B adalah titik pengukuran debit keluaran pada hilir sungai. L adalah jarak titik A dan titik B sama dengan 20 km. Manfaat penelusuran banjir. Peramalan banjir jangka pendek. 2. Perhitungan hidrograf satuan pada berbagai titik sepanjang sungai dari hidrograf satu di sungai tersebut. 3. Peramalan terhadap kelakuan sungai setelah terjadi perubahan keadaan palung sungai atau misal karena adanya pembangunan bendungan atau pembuatan tanggul. Yang terakhir, derivasi hidrograsinetik. Penelusuran banjir melalui waduk. Pada musim penghujan di suatu daerah, ada kemungkinan terjadi hujan yang terus-menerus dan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Penelusuran banjir pada waduk dilakukan untuk mengetahui debit outflow maksimum dan tinggi air maksimum di atas ambang pelimpah. Bangunan pelimpah berfungsi untuk membuang air yang berlebih pada tampungan waduk untuk menghindari terjadinya overtopping pada tubuh bendungan. Pelimpah merupakan bangunan pelimpah dari suatu bendungan yang berfungsi untuk membangun kelebihan air ke arah hilir. Pelimpah dibuat untuk menghindarkan ketinggian air yang melampaui tinggi air maksimum yang direncanakan. Pada bendungan tipe urung atau fill tip dam, pelimpah ini mutlak harus ada agar tidak atau sampai jangan terjadi overtopping. Karena apabila terjadi overtopping akan dapat menimbulkan hancurnya bendungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Ramadan, saya akan melanjutkan presentasi dari Irsyad Maulana, yaitu pelimpah membuang semua kelebihan air waduk. Pelimpah dirancang dengan kapasitas debit tertentu. Debit yang dimaksudnya adalah debit banjir rancangan, yaitu debit maksimum untuk menentukan perencanaan melimpah. Debit banjir rancangan tersebut sebagian akan mengalir keluar waduk melalui berlimpah dan sebagian akan menambah tampungan waduk. Untuk bendungan yang berfungsi sebagai pengendali banjir, tampungan banjir dibuat besar, sedangkan debit limpahan maksimum disesuaikan dengan kapasitas sungai di hilir. Penelusuran banjir di waduk diperlukan untuk mengetahui debit outflow maksimum dan tinggi air maksimum di atas ambang berlimpah. Perilaku perubahan elevasi muka air pada proses penelusuran banjir di waduk adalah ketika hidrograf banjir yang terjadi masuk ke tampungan waduk, muka air waduk akan terus mengisi ke kapasitas tampungan sementara, yaitu surface store, yaitu tampungan yang terletak di atas ambang pelimpah. Aliran keluar melalui pelimpah akan terus mengalami kenaikan sampai elevasi tertentu hingga mencapai elevasi maksimum setara dengan debit outflow.
maksimumnya. Walaupun peningkatan aliran keluar tidak setara dengan peningkatan aliran yang masuk. Proses ini akan terjadi sampai puncak banjir tercapai. Ketika inflow dan outflow akan menjadi sama, sesudah itu debit outflow akan berangsur-angsur mengalami pengurangan yang selanjutnya pada waktu tertentu debit outflow lebih besar dari inflow. Selama proses penelusuran banjir berlangsung, jumlah air yang disimpan sementara di dalam waduk disebut reduksi banjir. Hydrograph outflow dari waduk akan mempunyai puncak terendah, tergantung pada ukuran waduk dan besarnya kapasitas banjir yang tersedia. Penelusuran banjir melalui sungai. Sungai merupakan suatu aliran terbuka dengan geometri berubah dengan waktu, tergantung pada debit, material dasar, dan tebing, serta jumlah dan jenis sedimen yang terangkut oleh airan. Pengaruh debit dan angkutan sedimen yang tidak selalu tetap dapat mengakibatkan sedimen transport berhenti. Hal tersebut terjadi sepanjang alur sungai, akhirnya erosi dan endapan mempengaruhi morfologi sungai dan perlahan-lahan berpengaruh pada hidrolika aliran dan selanjutnya dapat mengganggu bangunan-bangunan yang ada di sungai. Penelusuran banjir di sungai serta penerapan metode tertentu untuk menganalisis banjir terkadang memiliki hasil yang tidak sama. Hal ini disebabkan setiap model mempunyai asumsi yang berbeda. Namun, yang paling penting adalah dilakukannya kalibrasi untuk setiap metode penelusuran banjir agar metode tersebut dapat digunakan dengan akurat. Untuk penelusuran banjir lewat palung sungai sering menggunakan metode Muskingum. Metode Muskingum merupakan beberapa kondisi yang berlaku sebagai berikut. 1. Tidak ada anak sungai yang masuk ke dalam bagian memanjang palung sungai yang ditinjau. 2. Penambahan atau kehilangan air oleh curah hujan, aliran masuk, dan evaporasi kesemuanya diabaikan. Penelusuran aliran sungai yang telah dikembangkan oleh metode Muskingum diperoleh hasil yang cukup baik. Dalam metode ini kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu persamaan kontinuitas L dikurangi O sama dengan 3S. L sama dengan L1 ditambah L2 per 2 dibagi O. Sama dengan O1 ditambah O2 dibagi 2 dibagi delta S sama dengan S2 dikurangi S1. Menjadi L1 plus L2 dibagi 2 dikali delta L ditambah O1 ditambah O2 dibagi 2 dikali delta L sama dengan S2 kurangi S1. L2 dan L1 diikat dari hidrograf atau debit yang diukur. O2 dan O1 dan S1 diikat dari periode sebelumnya. O2 dan S2 dibutuhkan persamaan lain. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk persamaan kontinuitas yang umum dipakai dalam penelusuran banjir adalah sebagai berikut. I kurangi D sama dengan DS per DT, di mana I sama dengan debit yang masuk ke dalam permulaan bagian memanjang palung sungai yang ditinjau bagian hulu. Sedangkan D adalah debit yang keluar dari akhir bagian memanjang palung sungai yang ditinjau bagian hilir. S yaitu besarnya tampungan dalam bagian memanjang palung sungai yang ditinjau. Sedangkan DT yaitu periode penelusuran. Untuk selang waktu T, maka persamaan di atas berubah menjadi I sama dengan I1 plus I2 per 2. Untuk D sama dengan D1 plus D2 per 2. Untuk DS sama dengan S2 kurangi S1. Sehingga persamaan 1 menjadi I1 plus I2 per 2 kurangi D1 plus D2 per 2 sama dengan S2 kurangi S1. Angka subscribe 1 merupakan keadaan pada saat permulaan periode penelusuran, dan subscribe 2 merupakan keadaan pada akhir periode penelusuran. Persamaan 2 di atas terdapat dua komponen yang tidak diketahui nilainya, yaitu D2 dan S2. Sedangkan data yang lain seperti I1 dan I2 dapat diketahui dari hidrograf debit masuk, sehingga D1 dan S1 dapat diketahui dari periode sebelumnya.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan dua nilai komponen tersebut diperlukan persamaan ketiga. Sehingga tahap ini membuktikan bahwa penelusuran banjir lewat palung sungai cukup rumit dan sulit bila dibandingkan dengan penelusuran banjir lewat waduk. Persamaan yang digunakan pada waduk lebih sederhana, yaitu D2 sama dengan F kali S2. Penelusuran banjir lewat palung sungai nilai tampungan tidak hanya merupakan fungsi dari debit keluar atau inflow, outflow saja, akan tetapi tergantung kepada debit masuk atau inflow dan debit keluar. Menurut MC Carty dalam Wilson, yang kemudian dikenal sebagai metode Muskingum, diajukan suatu persamaan di mana strong merupakan fungsi dari inflow sebagai berikut. S sama dengan K kali X1 plus 1 kurangi X kali D, di mana X sama dengan konstanta tak bersatuan dari ruas sungai, sedangkan K yaitu konstanta strong yang berdimensi waktu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.